Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Anas Official, saluran channel kreatif yang selalu berinovasi untuk menghasilkan sebuah inspirasi. Saat ini kita sedang berada di Kota Makassar. Kota Makassar adalah salah satu kota terbesar yang ada di wilayah Indonesia Timur. Kota Makassar memiliki sejarah yang kaya dan panjang, dan kita akan menelusuri seluruh tempat-tempat bersejarah di Kota Makassar. Bagaimana kelanjutannya, bagaimana serunya kita menelusuri Kota Makassar? Ikuti terus channel si Anas. Saat ini kita sedang berada di tengah-tengah Pantai Losari, Kota Makassar. Kita akan terus menyaksikan, menelusuri keindahan-keindahan Kota Makassar, dan kita akan mengambil beberapa stik gambar, mengambil beberapa tempat spot-spot yang sering didatangi oleh masyarakat Makassar. Saat ini saya sedang berada di salah satu sudut Kota Makassar, tepatnya di Pantai Losari. Kita akan lanjut ke tempat-tempat yang lebih menarik lagi. Di mana itu? Ikuti terus channel ini. Teman-teman, kembali bersama si Anas Official dalam laporan sejarah. Kali ini, kita akan menelusuri jejak historis sebuah kota yang pernah menjadi pusat perdagangan maritim terpenting di timur Nusantara, Kota Makassar. Jauh sebelum menjadi kota metropolitan modern, Makassar adalah sebuah bandar dagang yang ramai, tempat bertemunya para saudagar dari berbagai penjuru dunia. Sejarahnya berawal dari dua kerajaan bersaudara, Goa dan Alo, yang bersatu dan memindahkan pusat pemerintahan ke pesisir di muara Sungai Jeneberang. Dari sinilah, sebuah pelabuhan bernama Somba Obu tumbuh dan menjadi pusat kekuatan maritim yang disegani. Teman-teman, saat ini kita sedang berada di spot selanjutnya, yaitu spot kapal pinisi. Kapal pinisi adalah kapal tradisional Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kapal ini memiliki 2 tiang layar dan 7 yang diatur secara konfigurasi. Kapal pinisi telah digunakan selama berabad-abad sebagai kapal kargo dan transportasi untuk masyarakat Bugis Makassar. Dan di belakang saya sudah terlihat begitu banyak kapal-kapal pinisi yang saat ini tentu saja tidak lagi digunakan untuk kapal kargo sebagaimana layaknya, tapi kapal-kapal ini hanya digunakan untuk sebagai wisata saja. Wisata saat ini yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Makassar maupun masyarakat Indonesia yang datang untuk berwisata. Puncak kejayaan Makassar terjadi di bawah kepemimpinan Raja Goa yang gagah berani, Sultan Hasanuddin. Dikenal sebagai ayam jantan dari timur, ia menjadi simbol perlawanan gigih terhadap upaya monopoli perdagangan oleh Kongsi Dagang Belanda, VOC. Pertarungan epik ini berakhir dengan kekalahan Makassar yang memaksa ditandatanganinya Perjanjian Bungaya pada abad ke-17. Akibatnya, Benteng Ujung Pandang yang merupakan benteng asli kerajaan Goa direbut dan berganti nama menjadi Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam kemudian menjadi saksi bisu era kolonial Belanda di Makassar. Pada 1 April 1906, pemerintah Hindia Belanda secara resmi membentuk pemerintahan di kawasan Kampung Baru, yang menjadi titik awal berdirinya Kota Makassar modern. Selama puluhan tahun, Makassar berkembang pesat sebagai pusat administrasi dan perdagangan penting bagi kawasan timur Nusantara. Saat ini kita berada di Benteng Rotterdam, benteng yang dibangun sejak tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9, dan benteng ini menjadi salah satu simbol kekuatan dan kejayaan Kota Makassar. Dan inilah Benteng Rotterdam yang ada di Kota Makassar dan menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup ramai saat ini.
Teman-teman, saat ini saya sedang berdiri di salah satu ikon kota Makassar. Ini adalah salah satu monumen yang ada di Pantai Losari. Teman-teman yang ingin berkunjung ke Makassar, silakan datang ke tempat ini jika ingin menikmati spot-spot atau ingin mengabadikan monumen-monumen ini. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di depan Masjid Amirul Mukminin, Masjid Terapung Kota Makassar. Masjid ini menjadi salah satu ikonik religi di Kota Makassar dan juga menjadi salah satu destinasi wisata karena ini masjid terlihat sangat unik ketika air pasang seolah-olah terkesan terapung. Sehingga masjid ini termasuk salah satu destinasi wisata yang cukup unik. Teman-teman, saat ini kita di belakang saya juga ada Masjid 99 Kubah, salah satu ikon religi di Kota Makassar. Masjid ini memiliki 99 kubah yang melambangkan Asmaul Husna atau 99 Asmaul Husna. Dan yang uniknya, masjid ini dirancang oleh seorang tokoh yang cukup terkenal, yaitu Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Dan sejarah pembangunan masjid ini dibangun pada tahun 2017, kemudian diresmikan pada tahun 2022 dengan biaya pembangunan yang mencapai lebih dari 160 miliar. Wow, luar biasa teman-teman, 160 miliar untuk membangun Masjid 99 Kubah. Itu merupakan sebuah karya yang cukup spektakuler dan saat ini masjid ini sudah menjadi destinasi religi juga untuk wisatawan terutama kaum muslimin dan muslimat yang ada di luar Kota Makassar. Pasca kemerdekaan, nama kota ini sempat berganti. Pada 1 September 1971, namanya diubah menjadi Ujung Pandang seiring dengan perluasan wilayahnya. Namun, setelah melalui pertimbangan panjang, nama bersejarah Makassar akhirnya kembali digunakan pada 13 Oktober 1999. Hingga kini, Makassar terus tumbuh menjadi salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia. Warisan sejarahnya, mulai dari benteng Rotterdam hingga kekayaan budaya maritimnya, tetap hidup dan menjadi bagian tak terpisahkan. Teman-teman, penonton channel Si Anas Official, saat ini kita sedang bersama dengan teman saya, salah satu orang Makassar asli yang ada di sini. Apa kabar? Baik, Kak. Pak Morris namanya. Ya, ini namanya Morris, keluarga saya juga. Kita akan tanya-tanya dulu sebagai orang Makassar, tentu saja banyak sekali pengalaman-pengalaman yang akan kita coba gali. Kira-kira dari sejarah-sejarah Kota Makassar ini. Ini kecilnya, kalau boleh tahu, kecilnya di mana? Di Makassar? Atau? Di Makassar. Di Makassar ya. Perkembangan Kota Makassar dari kecil sampai sekarang tuh bagaimana menurutnya? Perkembangan sangat pesat atau bagaimana? Kalau sekarang ini cukup pesat karena termasuk kota terbesar di Indonesia itu di antara 5 kota Makassar termasuk di dalamnya. Oke, baik. Jadi dari sisi sisi perkembangan kotanya memang sudah kita lihat tadi bahwa Kota Makassar salah satunya itu selalu mendapatkan penghargaan Adipura. Artinya tata kelolanya sangat baik. Kemudian untuk sisi keamanannya, kalau misalnya para pihak usaha itu kan keamanannya baik malam, perjalanan apakah lancar-lancar aja atau gimana? Kalau saat ini sudah lancar-lancar saja karena dari pemerintah kota sendiri sudah menyiapkan pengamanan kalau ada apa-apa di area wisatawan. Karena sekarang juga program dari pemerintah kota itu ada istilah kuliner sampai 24 jam. Kuliner sampai 24 jam, teman-teman. Itu kuliner apa aja biasanya? Banyak di sini. Di sini termasuk yang ikonnya itu coto, kontrol, sama palu basah. Ketika kita menyebut kata Makassar, maka yang terbayang adalah coto, kontrol, dan sop kontrol. Dan alhamdulillah teman-teman, kami dari tim Si Anas juga tadi malam sudah menikmati yang namanya kontrol bakar, dan itu luar biasa enak sekali. Jadi teman-teman yang di luar sana yang ingin menikmati nikmatnya surga dunia kuliner, maka bisa datang ke Makassar. Dan di sini juga di belakang kita ada spot-spot Kota Makassar, dan di sana ada Masjid 9 Kubah, di sebelah kanan itu ada Masjid Terapung. Luar biasa, kota-kota luar biasa pemandangan, kemudian spot-spot terindah di Kota Makassar.
Ini sudah berapa tahun di sini? Kalau saya ini sudah masuk tahun ke-48. 48 di Kota Makassar ya. Berarti Sudah umur 48 tahun. ya, menyaksikan perubahan apa yang dilihat dari kecil melihat Kota Makassar Kalau dan sekarang. perubahannya itu ya perubahannya yang pesat, di mana sudah sebagai kota metropolitan lah, Ya. salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia, sebagai dia sudah masuk kota metropolitan. Kalau ini apa namanya perubahan masyarakatnya, biasanya kan kalau zaman dulu kan biasanya kalau di desa-desa Ya, itu apa silaturahim apa segala macam. Ya, betul. Kemudian dari 48 tahun itu kan Ya. tentu ada perubahan-perubahan ya teman-teman ya. Dari interaksi masyarakatnya dari dulu sampai sekarang ada perubahan tidak untuk di Kota Makassar? Kalau perubahannya ya pasti perubahannya ada besar. Ya. Karena masyarakat di sini kan tidak semuanya lokal. Ya. Pasti banyak pendatang juga yang bermukim di sini. Ya. Termasuk dia buka usaha-usaha yang lain seperti usaha kuliner. Terutama mereka-mereka yang dari Jawa kan banyak juga di sini berdomisili. Ya, dari rentan 42 tahun tuh teman-teman, berarti ada beberapa memang perubahan karena memang bukan hanya perubahan dari masyarakat domestiknya saja, tapi masyarakat dari luar juga banyak yang berinvestasi bahkan tinggal di Kota Makassar ya. Makassar, ya. Nah, itulah teman-teman beberapa hal yang kita dapatkan karena waktu kita sekali lagi terbatas, maka sekali lagi terima kasih banyak. sudah ngobrol-ngobrol dengan tim Si Anas. Sampai jumpa dan sekali lagi teman-teman, jika ingin berwisata di Kota Makassar, maka jangan sungkan-sungkan, jangan ragu untuk datang karena di sini adalah surganya kuliner, surganya wisata religi. Sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.